Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafida Irnawati, NIM 2130202263 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan pengertian istisan, maslahah, dan mursalah. Jadi, secara etimologis, istisan berarti menyatakan dan meyakini bahwa sesuatu tidak ada perbedaan pendapat usuliyun dalam menggunakan lafaz istisan. Istisan menurut bahasa adalah menganggap baik terhadap sesuatu, sedangkan menurut istilah ulama usul fiqh, istisan adalah berpalingnya atau pindahnya seseorang mujtahid dari tuntunan qiyas yang jahil kepada tuntunan qiyas yang kafi atau dari hukum kulli. Menurut Al-Syatibi dari mazhab Malikiyah, istisan adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat juz'i sebagai pengganti dalil yang bersifat kulli. Macam-macam istisan ditinjau dari segi dalil yang digunakan pada saat beralih dari qiyas. Istisan ada 3 macam. Yang pertama, beralih dari apa yang dituntut oleh qiyas dahir atau qiyas jali kepada yang dikehendaki oleh qiyas kafi. Dalam hal ini, si mujtahid tidak menggunakan qiyas dahir dalam menetapkan hukumnya, tetapi menggunakan qiyas kafi karena menurut perhitungannya cara itulah yang paling kuat atau tepat. Yang kedua, istisan yang sandarannya adalah uruf atau adat. Dalam hal ini, si mujtahid tidak menggunakan cara-cara yang bersifat umum, tetapi menggunakan cara lain dengan dasar pertimbangan atau sandaran kebiasaan yang telah umum berlaku dalam suatu keadaan. Yang ketiga, istisan yang sandarannya adalah darurat. Dalam hal ini, si mujtahid tidak menggunakan dalil yang secara umum harus diikuti karena adanya keadaan darurat yang menghendaki pengecualian. Selanjutnya, contoh istisan. Contoh istisan di sini sebagaimana seseorang yang dititipi barang harus mengganti barang yang dititipkannya apabila barang tersebut dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi bila seorang anak yang menitipkan barang kepada bapaknya, kemudian barang tersebut digunakan oleh bapaknya untuk membiayai kehidupannya, maka berdasarkan istisan si bapak tidak perlu mengganti biaya karena ia mempunyai hak menggunakan harta anaknya untuk membiayai keperluan hidupnya. Maslahah mursalah. Secara etimologis, arti maslahah mursalah dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, keputusan, kelayakan, kepatutan, kejujuran. Kata maslahah dilawankan dengan kata al-mafsadah yang artinya kerusakan. Sementara Louis Makluf dalam kitabnya Al-Munjid fi al-Lugha wa al-A'lam menurutnya, maslahah berasal dari kata salaha yang berarti baik. Kata itu ditunjukkan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi baik, tidak korupsi, benar, adil, soleh, dan jujur. Secara alternatif untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan-kebajikan tersebut. Unsur utama di dalam maslahah mursalah adalah yang pertama, terkandungnya kemaslahatan dalam suatu peristiwa. Atau utama di dalam maslahah mursalah adalah yang pertama, terkandungnya kemaslahatan dalam suatu peristiwa atau kasus yang akan ditentukan hukumnya melalui maslahah mursalah. Yang kedua, kemaslahatan yang terkandung dalam peristiwa atau kasus tersebut tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Yang ketiga, tidak ada nas yang jelas dan tegas memotivasi untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut dan tidak ada pula nas yang memerintah untuk mengabaikannya. Selanjutnya, syarat-syarat penerapan maslahah mursalah. Syarat suatu kemaslahatan
termasuk dalam maslahah mursalah. Di antaranya, yang pertama, bentuk maslahat tersebut harus selaras dengan tujuan syariat, yakni bahwa kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasarnya dan juga tidak menolak garis ketentuan, nas atau dalil-dalil yang qat', baik dari Al-Quran, hadis, atau ijma'. Dengan kata lain, bahwa kemaslahatan tersebut sesuai dengan tujuan-tujuan syariat, yaitu mendatangkan keumumannya, maka tidak sah menganggap suatu kemaslahatan yang menuntut persamaan hak waris antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan yang rasional. Maksudnya secara rasional atau bisa diterima oleh akal manusia, bukan suatu hal yang mustahil hingga terdapat peruntutan wujud kemaslahatan terhadap penerapan hukum. Yang ketiga, kemaslahatan itu harus dilakukan untuk menjaga perkara al-daruriyah, baik dalam perkara primer maupun kebutuhan yang sifatnya sekunder, dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi, dengan pengertian seandainya maslahat yang diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia mengalami kesulitan. Contoh-contoh maslahah mursalah. Tuntutan beribadah di masa pandemi COVID-19 seperti tidak melakukan sholat Jumat dan sholat tarawih berjamaah di masjid, menutup masjid untuk sementara, dan sholat menggunakan masker. Macam-macam maslahah mursalah. Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, maslahah ada 3 macam, yaitu maslahah daruriyah, maslahah hajiyah, dan maslahah tahsiniyah. Yang pertama, maslahah daruriyah. Maslahah daruriyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang 5 itu tidak ada, yakni 5 prinsip pokok bagi hidup manusia, yaitu jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua, maslahah hajiyah adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat daruri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang 5, tetapi secara tidak langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok langsung menuju ke arah sana, seperti dalam hal memberikan kebutuhan hidup. Yang ketiga, maslahah tahsiniyah adalah kemaslahatan yang sifatnya komplementer atau pelengkap, berupa keluasan dan keputusan yang dapat melengkapi kemaslahatan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya, atau maslahah al-hajiyah, yang dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan 5 unsur pokok. Sedangkan dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara dalam menetapkan hukum ditinjau dari maksud usaha. Baiklah, sekian topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.